Oke teman-teman, kita akan berkenalan dengan SMK Negeri berapa nih? SMK Negeri 6 Surakarta yang sudah diserahkan oleh Pak Bowo ya, selaku guru apa namanya? Desain Habib percetakan. Nah, gitu. Nah, tadi saya juga sudah menyampaikan ya unek-unek saya pada sekolah karena saya juga merasa bahwa saya berpikir sebagai guru juga, sebagai kepala sekolah. Jadi kalau ada hal-hal yang sekiranya cocok dengan sekolah kok tidak dilakukan itu merasa kecewa tadi mendengar ya. Jadi anak seminar, anak seminar kok siswa saya nggak ikut, padahal ilmunya kan dur. Barang-barang baru itu besok pasti kamu yang pegang, bukan gurunya nggak pegang. Iya. Karena kamu yang ada di dunia industri. Nah, Pak Guru kan nggak di dunia industri, di depan kelas. Mungkin nggak pernah pegang mesinnya, kamu. Makanya menjadi penting bagi kamu untuk itu menikmati ataupun mencoba mesin-mesin yang berteknologi kini. Seperti software ini, ada software yang langsung streaming. Tahu nggak softwarenya? Tahu? Yang langsung streaming. Ada nggak dari HP? Siapa yang pernah streaming HP? Belum? Oh ya udah. Pakainya Instagram, Pak. Oh ya. Tapi ya streaming juga. Streaming. Bisa. Bisa. Sing Instagram streaming siapa? Sudah pernah? Udah. Ini yang lain? Ngacu nggak sing wis? Ki wis. Wis. Ki belum ki? Belum. Ki mau sing Pak Heeh. Bapakmu? Oh ya. Siapa jenenge? Kowe? Faza. Oh ya, kayak rumah irama. Faza. Oke, silakan dilanjutkan. Perkenalkan semuanya, nama saya Alvin Valencia Deli. Saya bersekolah di SMK Negeri 6. Selain bersekolah, saya sering mengikuti organisasi untuk menunjang minat saya di bidang komunikasi dan bisnis. Harapan saya mengikuti organisasi bukan hanya bisa menambah pengalaman, namun bisa memberi perspektif akan dunia kerja profesional. Dibuka sedikit kan suaranya cetok. Nah, sing nang jom omah ra krung nek. Alamat rumah saya ada di Banyuagung, Perumahan Villa Pandawa. Saya bersekolah seperti yang tadi di SMK Negeri 6. Nama ayah saya Deden dan nama ibu saya Alina. Saya anak tunggal. Kerjaannya? Pekerjaan ayah saya wirausaha, yaitu pengusaha kaos kaki. Ibu saya rumah tangga. Saya anak pertama, mempunyai 2 adik. Yang pertama cewek, yang kedua cowok. Saya mempunyai cita-cita yaitu menjadi pengusaha. Apa itu? Untuk pengusahanya belum dipikirkan, Pak. Mau jadi apa? Gitu ya. Ya. Jadi, jangan disampaikan dulu. Ada yang mau bertanya? Harus kreatif lah. Apa enggak tanya lah. Tadi usahanya belum tahu ya apanya. Kira-kira kamu tertarik bidang apa? Saya lebih suka komunikasi, Pak. Oh, komunikasi. Okay. Saya lebih suka diajak ngobrol, saya lebih suka presentasi atau public speaking. Bagus. Nah, sebagai tambahan, saya sendiri pernah kuliah ya, khusus PR, public relation. Pernah itu. Dan pernah ngikutin itu paguyuban atau organisasi PR gitu. Aneh ya. Nah, gitu. Ya, orang-orang nggak ngira gitu ya. Dan pernah juga buku PR dan saya dekat dengan orang komunikasi PR ngajarnya di UNS, namanya Pak Widodo Muktio gitu. Pak Widodo, Pak Wid saya manggil gitu. Nah, itu orang PR. Nah, saya sendiri kecenderungan memahami PR juga. Jadi orang yang paham PR itu akan lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu dengan posisi yang paling bagus. Oke. Selamat untuk kamu ya, jadi PR itu. Udah? Moto hidup ada nggak? Atau motivasi? Dari saya sih nggak, apa ya, lebih berusaha lagi lebih baik ya. Oke. Yang intinya adalah ilmu ya. Rakuslah dengan ilmu. Oke.
saya juga jujur Pak, saya lebih suka untuk kasus sama ilmu. Saya juga suka dari Pak Mufti ya. Saya juga sama, saya suka banget kalau mungkin diajarin sesuatu hal yang baru, saya suka banget Pak. Oke. Sip. Sudah cukup? Oke, ya silakan duduk. Terima kasih Pak. Oke, ya dijawel. Jawel bukannya kamu. Nah, gitu. Jadi tondone gitu ya, dijawel ya. Jadi kalian ngerti. Sini. Presentasi itu harus di depan ya. Dibuka aja biar suaranya yang di rumah mendengar dengan jelas. Udah. Udah, Wici. Nama saya Edisa Febriana Wijayanti, alamat Jalan 08, RT 2 RW 12 Wonorejo. Sekolah di SMK Negeri 6 Surakarta. Ayah saya bernama Sumarno, ibu saya Sutarianti. Pekerjaan ayah saya wirausaha. Punya Apa usaha, tuh? punya toko besi. Ibu saya ibu rumah tangga. Saya punya 4 adik. Namanya Akbar, Adam, Hasan, dan Hussein. Cita-cita saya arsitek. Nyambung ya. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, kamu tanya. Kalau enggak Pak. Nah itu, silakan. Kenapa ingin jadi arsitek? Ya tertarik aja. Oh, ya. Nah, saya menilai ini cocok dengan usaha bapaknya ya. Ya, Nah, saya juga. kan bahan bangunan ya. Iya. Jadi arsitek itu cocok. Bahkan dulu pernah ada yang magang di sini. Sekolahnya SMK Muhammadiyah, seorang cewek, hobinya apa? Grupnya apa? Organisasinya apa? Mengejutkan, saya sangat terkejut. Karena apa? Dia masuk organisasi angkat besi. Ada cewek loh. Ada terkejut dulu bisa gitu. Oke, dilanjut. Udah. Oke, ya silakan. Terima kasih. Dijawab. Perkenalkan, nama saya Salma Ayu Lutfiana. Dibuka dulu biar yang sono kedengarannya. Nama saya Salma Ayu Lutfiana. Alamat saya Meletan RT 4 RW 8 Sawahan Ngeplak Boyolali. Ya. Aku seneng meletan ya. Piye melet? Saya dari SMK Negeri 6 Surakarta. Ayah saya bernama Haryono, ibu saya Marsini. Pekerjaan ayah saya bangunan, ibu saya ibu rumah tangga. Saya punya adik bernama Miftah Hujana, kelas 4 SD. Cita-cita saya pengen menjadi pengajar. Hah? Pengajar. Apa? Guru. Oh, tak guru pengacara. Pengajar. Guru apa? Saya pengen guru bahasa, Pak. Bahasa Inggris. Pokoknya bahasa luar. Luar? Ya, bahasa Inggris atau bahasa Arab mau? boleh. Oh, bagus. Loh, saya sering dapat share-sharean itu untuk apa belajar bahasa Arab dengan sungguh-sungguh. Nanti udah di uploading udah gratis lah. Itu ada. Tapi aku kurang di grupmu ya tadi. Nah, oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Tujuan kamu menjadi pengajar bahasa asing apa? Karena pertama saya suka belajar bahasa luar. Terus saya punya cita-cita pengen keluar negeri, pengen banyak bertemu orang, pengen banyak bersosialisasi, mengenal budaya luar negeri dan lain sebagainya. Bagus. Nah, itu sebagai wawasan ya. Itu ada seseorang itu karena suka berbahasa, mereka kemudian belajar ilmu traveling. Itu sebabnya kamu masuk ke situ. Besok jadi malah justru silakan mendekati biro-biro wisata aja. Jalan paling pintas. Itu kamu sekaligus belajar, sekaligus dapat relasi. Nah, ketika saya piknik itu ada apa namanya pemandu wisata itu. Nah, itu didekati ya. Kapan-kapan kalau ada piknik gimana dekati itu, Mbak kalau repot saya bantu gitu aja. Jangan mikir duit, saya bantu gitu loh. Saya bantu. Kalau saya sendiri kan juga suka bantu-bantu ngapain. Ternyata dengan membantu orang itu kita dipermudahkan jalan gitu. Nah, gitu. Itu bagus tuh bahasa asing. Dan saya punya koleksi buku tentang negara-negara di luar dengan komposisi masyarakatnya, struktur masyarakatnya, budayanya, terus kebiasaan, industri dan sebagainya ada. Tapi saya hanya baca sekali.
Jadi wawasan itu kurang, baik negeri Cina, negeri Arab, negeri di luar negeri ya yang seperti kami inginkan. Dari komposisi alamnya ada, misalnya sana banyak, ada danau, ada gunung, ada apa itu ceritanya rinci. Jadi komposisi masyarakatnya, pekerjaannya apa itu ada. Jadi kamu diperbanyak baca aja itu bagus. Wah itu seneng kan, aku juga ya pengen ngono. Nah, ini sebatas impian. Nah sebagai kamu tahu, saya punya koleksi buku paling banyak. Ya, nggak tanggung-tanggung. Nah dari sekian ini ada yang punya koleksi buku. Kamu punya? Saya ada 2 novel. Ya novel. Udah itu tak? Kamu? Hah? Buka, nggak gitu. Novel aja. Kamu? Udah ada kamu? Buku enggak ada? Enggak ada. Kasihan sekali. Kasihan sekali. Kamu? Enggak ada. Novel enggak punya? Enggak. Nah, gitu. Ini malah punyanya novel ya. Aneh juga nih. Nah, untuk urusan novel, saya pernah ikut seminar di Solo Pos Quran. Itu temanya menjadi penulis produktif. Saya pernah. Jadi di Solo Pos itu saya ikut beberapa sesi, setiap kali ada pelatihan saya ikut semua. Iya. Sampai sana itu akrab sama Pak Solahuddin namanya di Solo Pos itu, yang manajernya Institut Solo Pos itu sampai saya kenal bagus. Nah, saya diajarin itu cara menulis cerita ada. Cara menulis cerita yang berkitab ada. Itu dipanggilkan seorang penulis juga itu ada game-gamenya permainan. Wah, itu sangat menginspirasi. Jadi saya bisa memahami banyak hal gitu dari situ. Ternyata orang ikut seminar ternyata orang bodoh-bodoh jebule. Iya. Iya. Ada penulisnya sendiri, tokoh-tokoh teman-temannya ada yang ikut seminar. Kemudian guru-guru. Jadi satu tempat itu background-nya beda-beda. Saya yang aneh. Kerjanya apa Pak? Tukang foto. Tukang foto kok melu ikut menulis yang produktif. Lucu ya. Tapi tidak apa-apa. Jadi kita tahu. Jadi kita kalau tahu gitu seperti seorang wartawan, jurnalis itu harus tahu banyak ilmu. Contohnya Mata Najwa ya, sudah pernah dengar ya? Itu kan ulasannya mengena ya, tapi dalam bidang politik ya rata-rata ya. Nah kalau kita tahu lebih banyak, bagus. Nah termasuk saya tahu tentang ilmu apa jenenge kesenian. Saya seminar ikut di TBS pernah, SDSI saya pernah ikut gitu. Dapat ilmu apa? Cara mengetahui kekecewaan para penari saat diambil gambar. Jadi saya tahu kecewanya di mana. Saya dapat ilmu. Yang lain kan tukang syuting yang lain kan enggak pernah ikut. Jadi enggak tahu kelemahannya sing jadi mereka kecewa enggak tahu. Tapi saya tahu. Ya maka sehingga saat dulu itu menjadi orang nomor 1. Karena partai terbesar saat itu ketika Pak Rudi belum jadi wali kota. Kan partainya cuma 2 sing rame. PAN sama PDI. Nah, saya PAN juga ngambil itu apa jenenge? Ngambil apa video syutingnya PDI juga. Jadi enggak dino mangkat anggere kampanye. Padahal seluruh hampir sak Jawa Tengah sing PAN itu sampai ke Pati sana video syutingnya ikut ke sana gitu. Karena apa? Itu tadi tahu ilmunya. Ya orang lain enggak ngerti, saya yang tahu. Anak-anak buah kan cuma ngikut. Nah, gitulah. Itulah maka orang yang berilmu itu dipermudah jalannya di situ. Oke, ya untuk sekarang yang tadi yang suka cerita itu harapannya jangan cerita, cerita hanya khayal, tapi itu bagus, ya bagus cerita khayal itu bagus. Contohnya apa? Seorang ibu rumah tangga, mbok ya, itu nenggon neng kene nenggon njaluk suatu tempat, ndepel. Pak, saya tak duduk di sini ya, saya hanya beli 1 cangkir kopi, tapi saya di sini lama. Boleh enggak apa-apa silahkan. Jadi ibu itu lengganan secangkir kopi, minggir, hanya minum sedikit, minggir di suatu tempat. Hasil karyanya hebat, orang dunia mengakui. Siapa namanya? Hah? Kok aku ngerti? Sing ngandani sapa? Oh, sing ning endi? Dibuka lewat internet. Oh gitu. Lah itu. Kok tahu nek kuwi ibu rumah tangga? Ya, dari internet itu. Mbok waca ya. Nah itu bukti apa? Mbok D itu bisa kaya hanya karena imajinasi, menjual imajinasi. Orang Indonesia yang mewujudkan imajinasi, yang menjual mimpi namanya Ram Punjabi. Sudah pernah dengar? Kowe ora ngerti?
ngerti? Belum. Siapa ngerti Rambut Jambi? Rambut Jambi itu raja sinetron Indonesia yang memproduksi banyak sinetron. Itu Rambut Jambi itu. Nah, ya kamu orang multimedia harus tahu. Saya juga tahu. Udah ketemu uangnya. Wah, itu masalahnya. Atta Halilintar ngerti ya tang. Ini udah ketemu uangnya, Rahman ngerti ini udah ketemu uangnya gitu. Tapi karya-karyanya tahu gitu kan. Nah, gitu. Nah, itu. Jadi kamu kalau ada waktu, kalau ada acara yang suka baca-baca cerita, kalau ada kursus menulis novel dan sebagainya, ikut. Nanti akan banyak manfaat. Selain menulis novel, menulis produktif, terus kemudian menulis artikel, menulis opini, sudah ikut saya. Ini nggak goreng lah kau nih. Tapi tahu ngerti. Gitu. Jadi dia orang ngomong mudah karpe. Aku tahu kursus bengkel. Jadi nek apa sepeda motor rusak ya ngerti kira-kira ya. Ngerti. Wong ilmu ini podo gitu. Nah, apalagi ilmu PR ya. Nah, PR ini perusahaan rusak mas dan sebagainya dan ini ngerti. Iya gitu. Jadi nganggep apa jenenge malah enek UNS sih mahasiswa UNS dene apa malah berkawan karo aku. Jadi dene malah cerita, "Pak, ini Pak kurang apa, Pak?" Loh, aku pedosen mau melatih kok aku. Karena sejak omong nyambung tapi jadi aku kurang ngerti apa-apa. Ceritanya gini. Ada anak-anak dari UNS jurusannya juga apa broadcast apa ya satu. Apa pertelevisian itu apa ya? Aku agak lupa. Ya itu saya apa ke sini tanya kurang apa Pak ini Pak? Wah kalau ngene Mas daripada aku bingung-bingung bukumu materimu gon rene sing duwe flash disk ya gon rene apa engko prinen tak ijoli bayare apa sempul kekno aku. Nah, ceritane apa? Difotokopi kabeh to kayak aku. Badan iku ngene. Bocah kuwi sinau apa ora? Maca kuwi kabeh apa ora? Nek menurutmu? Murid ki mau mahasiswamu fotokopi itu di sinau apa ora? Duwe buku, duwe flash disk, saya rasa enggak dibaca. Karena aku enggak punya toh, kamu tak waca. Jadi ilmune kono asline tak sinau. Aku jane ora mudeng. Jadi mudeng itu, ngerti banyak ilmu itu. Nah, oke. Make beres. Oke, ya. Sih nggih. Space dulu, kamu berinteraksi dengan teman-teman. Demikian para pemirsa, kita ada mau jualin mic dulu ya. Space dulu. Nanti kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.